Jadi hari ini ingin berkonsultasi, kami juga sudah bicara tadi dengan Pak Erik, dengan Pak Dodi mengenai tentang pengasuhan. Sikap Komnas Perlindungan Anak dalam perspektif perlindungan anak, pengasuhan itu harus dilakukan secara bersama di mana anak itu nyaman. Ini teman-teman wartawan ya, di mana dia nyaman, karena dia masih balita ya, jadi masih 1,5 tahun ya. Jadi dalam perspektif perlindungan anak saya sampaikan kepada Pak Dodi, di mana nyaman dan enjoy, biarkan dia bertumbuh berkembang dalam posisi itu, dan orang di sekitarnya termasuk Pak Dodi, keluarga besarnya dan keluarga besar dari Pak Faisal itu mengkondisikan agar anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tidak perlu ada permintaan penetapan pengadilan misalnya, ini hak perwaliannya kepada siapa dan kepada siapa. Tidak. Sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak, biarkan di mana dia berada dan senang, dan orang sekitarnya harus memfasilitasi itu, dan tidak ada yang satu dengan orang yang lain yang menghambat itu. Ada keluhan juga dari Pak Dodi. Apakah pemanfaatan situasi eksploitatif atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya katakan jika unsur eksploitasinya memanfaatkan, membuat anak tidak nyaman dan sebagainya, itu adalah eksploitasi. Dan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. Saya dalam perspektif undang-undang ya Pak ya, dalam perspektif hukum. Jika itu artinya praduga tak bersalah, jika itu terjadi, unsurnya terpenuhi definisi eksploitatif, memanfaatkan anak, mengakibatkan anak menjadi, ini kan masih 1,5 tahun ini, ya toh? Oleh orang di sekitarnya, maka itu eksploitatif. Jika ada terjadi keluhan Pak Dodi, jika betul anak itu ditakut-takuti agar tidak mau ketemu dengan seseorang misalnya, itu juga adalah pelanggaran terhadap anak, karena anak harus bebas di mana dia mau berkomunikasi, apakah dengan Pak Faisal atau dengan Pak Dodi. Sekali lagi kata jika tanda petik itu terpenuhi unsurnya, saya mengatakan dalam perspektif perlindungan anak pelanggaran. Ya toh? Jadi jika ya, jadi saya belum bisa menilai betul-betul itu karena saya belum ketemu dengan Pak Faisal, belum ketemu dengan, karena baru hari ini Pak Dodi datang. Oleh sebab itu perlu ada istilahnya visitasi, mengetahui sesungguhnya keberadaan di rumah yang sekarang ini yang tersebar di beberapa media. Saya ingin ke sana, ingin mengetahui betulkah itu rumah itu atau tidak betul. Lalu kemudian tayangan-tayangan video yang ramai itu betul atau tidak, kalau saya uji, nggak mungkin saya menyimpulkan itu. Hanya karena Pak Dodi datang ke sini lalu saya katakan, oh itu salah, Pak Faisal salah, enggak. Jadi perlu ada visitasi. Itulah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, menguji apakah dia eksploitatif atau tidak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terpenuhi nggak unsur eksploitasinya. Jika iya, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur mengatakan itu eksploitasi. Jika ya, sekali teman-teman wartawan harus mengikat statement saya itu dengan kata-kata itu, karena saya hadir dan menerima Pak Dodi dengan Pak Erik demi kepentingan terbaik. Itu prinsipnya ya. Saya kira begini teman-teman, kehadiran kami di sini ya, saya mendampingi kami Pak Dodi. Yang pertama itu adalah tentang hak asuh. Yang sekiranya hak asuh ini adalah yang terbaik. Tapi satu hal, kami meyakini dan kami percaya bahwa kedua kakeknya ini memiliki rasa sayang yang sama terhadap cucunya. Disinilah kami hadir atau perlindungan anak ini untuk menjembatani hal itu. Karena saya juga yakin dan percaya tidak ada suatu hal, permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog.
Tanpa mengesampingkan bahwa seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sirali, bahwa yang paling utama di sini adalah untuk menghindari terhadap persoalan. Yang terbaik adalah di kedua sisi ini untuk kedepannya. Ya, saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kirai. Jadi harus bisa dipilah, dibedakan apa yang dimaksud dengan perwalian, apa yang dimaksud dengan asuh. Itu satu hal yang berbeda, gitu. Nah di sini, oleh karena itulah kami hadir di sini, gitu loh, meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, kompetensinya, gitu. Paling tidak gitu, melakukan upaya untuk ya mempertemukan dari dua sisi ini. Gitu. Tidakkah damai itu indah? Saya kira sepakat, betul? Gitu. Nah sekarang dari sisi itulah kita meyakini, gitu, percaya sepenuhnya bahwa kedua kakeknya ini sama-sama sayang, pasti ingin melakukan yang terbaik untuk. Gitu. Nah, saya juga mengetuk hati dari Pak Faisal. Gitu. Kiranya nanti yuk coba dialog, coba kita diskusi, gitu. Sebelum kita menghindari ya, guna menghindari hal ini menjadi persoalan hukum yang terus panjang juga. Iya, jadi pertemuan saya dengan Bang Haris ini cuma hanya konsultasi, sekali lagi konsultasi, dan konsultasinya juga sudah selesai. Kita tadi juga sudah bicarakan ya Pak Abang ya di dalam. Jadi selebihnya nanti hari Senin nanti Abang akan melanjutkan apa yang sudah tadi dibicarakan ya. Untuk sementara saya cukup, saya nggak mau ada tanya jawab lagi. Dari Bang Haris juga ada cukup, dari kuasa hukum saya juga sudah cukup. Jadi sementara sekian aja. Jadi nanti kita tunggu di sana. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bang Kirai bahwa nanti akan mencoba katakanlah menginvestigasi hal ini sesuai dengan ruang itu pekerjaan Bang Kirai dalam hal ini Komnas Perlindungan Anak. Apakah ada hal-hal yang menyangkut eksploitasi secara ekonomi, gitu? Apakah ada juga yang katakanlah tadi untuk menakut-nakuti salah satu di pihak tertentu untuk secara moralnya daripada itu biasalah beri kesempatan kepada beliau Komnas Perlindungan Anak untuk menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Teman-teman ya, sekali lagi saya belum melakukan visitasi apapun. Kan saya ceritakan tadi bahwa kemarin sore Pak Dodi berkomunikasi kepada saya minta pertemuan konsultasi kemarin. Tetapi karena saya tidak bisa, hari inilah kami fasilitasi dan Pak Dodi datang dengan keluhan-keluhannya. Nah seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi keluhan Pak Dodi ini kan harus dikonfirmasi nih. Maka saya berharap pertanyaan tadi apakah Pak Dodi itu dihambat oleh Pak Faisal atau apa, ini saya belum mengetahui secara pasti. Dan itu artinya nanti akan saya pertanyakan keluhan-keluhan itu. Itu dihambat pertemuannya, katakanlah bertemu. Lalu prosesnya apakah betul ada eksploitasi dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira keluhan-keluhan itu akan dijawab ketika kita misalnya bertemu melakukan visitasi. Itu langkah strategis dari Komnas Perlindungan Anak. Tidak boleh menilai bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Bang. Itu ditolak atau tidak ditolak, unsurnya itu ditolak itu karena apa misalnya kayak gitu. Ingin saya tanyakan gitu Bu. Ya. Mudah-mudahan ini Pak Faisal, karena saya belum berkomunikasi, kan nggak mungkin saya langsung berkomunikasi sebelum menerima Pak Dodi. Nah, apakah betul itu? Nah, itu kapan bisa? Nah, saya rencanakan tentu dengan mengkondisikan hari Senin kami akan bertemu supaya clear apa yang menjadi keluhan dari Pak
Bang, Tolong kasih keterangan Pak Dodi. Iya. Pak Dodi mungkin pernah ke sana tapi ditolak atau bagaimana? Santai Bang, ayo Bang. Ngomonglah Pak Dodi. Ketika beliau untuk hadir ya membuka pintu gitu, terjadi dialog. Lengkap. Ya artinya Pak Faisal sendiri tidak ada masalah. Ketika katanya waktu di pengadilan dia bilang dia sempat beritikat baik memberi salam kepada Pak Dodi, katanya Pak Dodi mohon maaf menolak katanya uluran tangan itu. Oke ya, sekali lagi teman-teman, ya kalau mau hal-hal yang seperti itu saya kira nggak masuk ranahnya saya. Tadi yang masuk ranahnya hubungan, Bang. adalah soal bagaimana Artinya kan mediasi ini seharusnya tidak perlu juga antara kedua kakek atau gimana? Ini pendapat beliau. tidak ada kata saya menimbulkan mediasi ya. Saya ingin visitasi memastikan keberadaan itu betul-betul baik atau tidak itu loh, supaya kami bisa memberikan pendapat bahwa proses ada hukum dan sebagainya itu urusannya Pak Heri dengan hukum lah. Kami tidak ya. Saya kira demikian ya. Iya. Eksploitasinya seperti apa sih Pak Dodi? Pak Eri dan Pak Dodi datang ke sini untuk mengajukan keluhan. Keluhannya adalah dua diantaranya adalah merasa tidak bisa dihalangi untuk bertemu, ini diduga ya. Dan yang kedua adalah adanya eksploitasi dugaan. Kenapa dugaan itu bisa muncul dari pihak Pak Dodi dan juga pengacara? Mungkin itu bisa disampaikan. Kenapa dugaan itu bisa muncul gitu loh? Kami datang ke sini dalam rangka konsultasi, gitu loh. Konsultasi dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh klien kami Pak Dodi, gitu. Apa yang tadi disampaikan atau hasil dari konsultasi kami, apalah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi.